untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi SAW melakukan perbuatan ini, yaitu beriktikaf. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, dan doa. Dan semua dikerjakan di masjid. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang memang mengikhlaskan niatnya dan memang ingin mengejar rahmat Tuhannya. Iktikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ditekankan untuk menghindari, tapi dibolehkan hukumnya. Lebih baik mereka fokus di rumah. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna beriktikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi selama ada suami mereka, maka mereka justru di rumah. Dan Nabi SAW pada saat itu beriktikaf di masjid. Dan beliau selalu lakukan iktikaf ini 10 hari terakhir di akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar, dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau kerjakan selama 20 hari. Iktikaf sendiri dari segi etimologi adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sementara secara terminologi adalah menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berarti dari definisi ini rumah nggak masuk. Ya. Rumah nggak bisa kita katakan saya beriktikaf di rumah, kan sekarang pandemi nggak bisa. Ini hanya berlaku di masjid. Tetapi insya Allah, bila anda memang sudah biasa melakukannya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap pada saat dia punya uzur. Jadi insya Allah anda akan diberikan pahala iktikaf walaupun anda tidak beriktikaf di tahun ini, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa hikmah iktikaf itu sendiri. Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah, kata beliau, sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah SWT dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidak tidur akan menambah kekusutan hati, maksudnya kurang tidur, ya. Bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanan menuju Allah SWT atau melemahkan langkahnya. Maka konsekuensi rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan, ya. Serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat dan menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf hanya akan membersihkan hati dan akan membuat kita terpaut dan terikat dengan rumah Allah yang biasanya sangat jarang didatangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang i'tikaf dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku. Allah SWT berfirman kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, mengikat diri di masjid, yang ruku dan juga yang sujud. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuk mulai dari puasa 19 berarti malam 20, terus sampai subuh Idul Fitri. Makanya dianjurkan juga oleh para ulama agar melakukan iktikaf di masjid yang jami', yang ada Jumatnya, ada sholat Idnya. Ya. Tapi kalau anda cuma bisa melakukannya hanya sampai malam lebaran, atau anda cuma bisa melakukannya beberapa hari saja, ya,
Maka itu juga masuk dalam istilah i'tikaf, tapi tentu beda kadar pahalanya. Dan di tahun atau pada tahun di mana beliau wafat, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat i'tikafnya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat lain hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya i'tikaf boleh juga dikerjakan walaupun bukan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah kerjakan juga di bulan Syawal sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang diprioritaskan adalah di 10 terakhir Ramadan karena mengejar Lailatul Qadar tadi. Juga Aisyah menuturkan radhiyallahu anha Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu setelah beliau wafat, para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal mereka atau beliau, sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya perempuan boleh beriktikaf, tapi harus dipastikan iktikaf di masjid karena dia nginap selama 24 jam. Ya, bahkan makan dan minumnya pun di masjid gitu kan. Cuma dia jaga kebersihan masjid. Maka ini bagian daripada syariat. Tetapi seorang istri harusnya tidak mengerjakannya selama suaminya masih ada sampai suaminya wafat. Atau memang suaminya mengajak dia bersama-sama untuk i'tikaf, itu lain. Ya. Dan teman-teman sekalian, tentu i'tikaf tidak harus dipaksakan karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi misal kalau seseorang memang tidak bisa tinggal di masjid, kayak kasus sekarang juga termasuk kita pandemi. Walaupun Anda belum pernah i'tikaf, sekarang sudah dengar, oh ternyata punya keutamaan banyak sekali i'tikaf. Saya juga mau i'tikaf misalnya. Anda sudah niatkan begitu, insya Allah dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatatkan pahala. Jadi tidak usah khawatir. Ini itu. Walaupun kita tidak bisa i'tikaf di masjid sekarang, tapi hukum ini kan Anda pelajari supaya Anda bisa terapkan di tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti itulah kurang lebih. Pada saat i'tikaf, Anda sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama sholat tadi. Ya, kemudian tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu, halaqah majlis ilmu kalau ada yang dibuat oleh ulama di masjid yang kebetulan i'tikaf. Menjauhkan diri dari segala macam ya, perkataan sia-sia, mencela, mencaci maki, tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya. Berdiam di tempat i'tikaf berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Nafi'. Ia berkata Abdullah bin Umar menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. Dan beliau tidak keluar sama sekali. Sampai pernah kedatangan istrinya saja, Sofia, lalu Nabi SAW temui di masjid. Nabi tidak pulang ke rumah. Nanti pada saat sudah mau pulang baru beliau antar untuk menjaga saja atau berjaga-jaga keamanan. Habis itu beliau kembali lagi ke dalam masjid. Banyak juga orang i'tikaf semua dijadikan ajang untuk tidur aja terus. Jadi cuma pindah dari rumahnya ke masjid. Tapi di masjid tidak seperti itu, harusnya dia aktif. Istirahat boleh, tapi jangan sampai luput ya perbuatan-perbuatan kebaikan yang harus Anda lakukan dari zikir, dari berdoa, dari bertobat dan seterusnya. I'tikaf kalau Anda sedikit i'tikaf, bisa ada beberapa hal yang dibolehkan. Yang pertama, keluar dari tempat i'tikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tuntunan bagi orang yang i'tikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati para istri, tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk suatu keperluan mendesak. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan oleh Ibnu Hajar para perawinya tidak bermasalah. Kalau darurat sekali, Anda tidak masalah keluar. Pernah juga Hasan Basri rahimahullah mengirim informasi kepada murid-muridnya untuk mendatangi seseorang yang sedang sakit. Jadi supaya jenguk dan hibur dia gitu. Rupanya ada satu muridnya, kalau tidak salah namanya lupa juga, nama muridnya Hasan Basri ini. Di masjid, dia juga orang soleh. Hasan Basri titip supaya pergi jemput juga orang itu di masjid. Waktu mau dijemput, rupanya mereka bilang gitu. Atau dia bilang sama teman-temannya, saya lagi i'tikaf, gak mungkin saya tinggalkan, kalian aja yang pergi. Lalu Hasan Basri dengar, lalu dia bilang, sampaikan kepada orang itu. Kalau menyelesaikan hajat seorang muslim lebih baik daripada sekian amal soleh yang kau kerjakan.
termasuk etikaf itu. Maka dia pun keluar untuk memenuhi hajat saudaranya. Jadi ada yang berkata mendesak dia untuk mengejar juga pahala itu pun dia tidak berlama-lama, dia balik lagi. Boleh makan, boleh minum dan tidur dalam masjid dengan menjaga kebersihan tentunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan, ngobrol-ngobrol tentang masa depan dan sesuatu, ya, diskusi. Selama bukan hal yang haram. Yang keempat, merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mandi, kamar mandi boleh, pakai sabun, sampo segala macam. Mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata saat Rasulullah SAW sedang i'tikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar. Kemudian aku mencuci kepala beliau. Dalam riwayat lain, kemudian aku merapikan rambut beliau. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dulu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah, yang Aisyah tempati, rumah Nabi SAW tentunya, dengan masjid itu kayak satu tembok. Cuman ada pintu dan ada jendela, ya, di mana Nabi SAW bisa keluar masuk di situ. Maka waktu lagi i'tikaf, Nabi SAW sandar ke tembok itu, kemudian memasukkan kepalanya ke dalam rumah alaihissalatu wassalam. Lalu Aisyah mencuci rambut beliau, membersihkannya. Nah, riwayat lain menyisir rambutnya. Berarti kan memang tetap harus menjaga kebersihan, bukan berarti kita tinggal di masjid lalu tidak mandi, tidak bersihin badan, tidak ganti baju. Ya. Boleh juga kalau ada istri yang menjenguk, datang atau anak-anak diantar pulang. Kalau dikhawatirkan ada bahaya yang akan menimpa mereka. Sebagaimana pernah terjadi waktu Sofia mengunjungi Nabi SAW, maka beliau pun mengantar pulang Sofia. Hadis yang masyhur, hadis Bukhari Muslim. Pada saat Nabi SAW sedang mengantar Sofia pulang, lalu ada dua orang Ansar tergesa-gesa melangkahkan kakinya, ya seakan-akan mengejar Nabi SAW, gitu kan? Nah pada saat mendekat, Nabi SAW mengatakan ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Inna Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofia binti Huyai, ini istri saya. Maka mereka mengatakan maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami nggak akan berpikir macam-macam. Kata Nabi SAW, hati-hatilah, karena syaitan mengalir, ya, di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah atau mengalir di aliran darah manusia. Dan bisa saja membuat kalian nanti sangka buruk. Tapi sikap Nabi SAW di sini, ya, itu mengantar pulang istrinya dibolehkan. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang i'tikaf, yaitu jual beli. Tapi tidak haram di sini. Asal dia jangan di dalam kotak masjid yang dipakai sholat, tapi mungkin di terasnya, ya. Kemudian berbicara yang mendatangkan dosa dan juga diam dan tidak berbicara sama sekali dengan meyakini bahwasanya diam itu ibadah. Nah ini keliru. Tapi aja dia ngomong, ngobrol segala macam beraktivitas seperti biasa. Jadi orang i'tikaf juga bukan penjara, tapi tempat untuk dia menikmati hidupnya tapi dalam kebaikan gitu. Nah ini tentu saya ambil dari buku Risalah Puasa Nabi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah Saleh, ya. Nah, ini buku ini saya bedah atau saya ambil khusus masalah i'tikafnya. Itu ada disebutkan di halaman 33 tentang masalah jual beli, ya. Yang dianggap makruh di sini ditulis oleh atau dinukil dari para ulama. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf juga ada. Yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, sekalipun hanya sekali, dianggap i'tikafnya batal. Kalau dia masuk lagi berarti dia kayak i'tikaf baru gitu. Yang kedua, bersetubuh. Kalau dia pulang ke rumahnya dia biologi sama istrinya, maka dianggap batal i'tikafnya. Yang ketiga, gila dan mabuk. Yang keempat, haid dan nifas bagi kaum wanita, kalaupun dia i'tikaf, disebabkan hilangnya syarat bersuci, maka dia harus keluar dari masjid. Yang kelima, murtad. Ya. Ini berarti sudah tidak ada lagi i'tikaf bagi dia. Kalau waktu memasuki i'tikaf dan waktu keluar, bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terhitung beriktikaf hingga keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, hendaklah ia memasuki tempat i'tikaf sebelum matahari terbenam menjelang malam ke-21. Ya. Tadi saya keliru, saya luruskan. Tadi saya sempat bilang puasa ke-19 malam ke-20 ya. Tapi di sini disebutkan puasa ke-20 berarti malam ke-21 berarti kemarin ya. Dan meninggalkan tempat i'tikaf pada hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari terbenam di malam lebarannya.
Tapi ada juga yang mengatakan keluarnya di Idul Fitri itu lebih afdal. Jadi dia pagi hari habis subuh Idul Fitri, atau sebelum subuh dia sudah mandi, dia sudah pakai baju bersih, subuh lalu dia tunggu sampai sholat Idul Fitri, kemudian baru dia pulang. Ada beberapa catatan penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bagi yang membatalkan itikaf sunnah yang telah ia lakukan, hendaklah menggantinya pada hari lain. Berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang mengganti itikaf bulan Ramadan pada bulan Syawal. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah baru lalu, ya, atau baru tadi sudah disebutkan. Sementara bagi yang membatalkan nazar itikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya. Jadi kalau dia itikaf sunnah, maka sunnah juga dia menggantikan di bulan lain. Kalau itu adalah nazar, misalnya kalau saya sembuh penyakit saya mau ya itikaf di masjid 3 hari, maka ini dia harus melakukan. Kalau dia tidak bisa, dia masih sakit misalnya, maka dia wajib melakukan di hari lain. Tapi kalau sunnah, maka sunnah juga dikerjakan atau digantikan di hari lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita boleh beritikaf di dalam masjid jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya jika bersuami, ya, orang tuanya, ayahnya kalau belum menikah. Jika ia beritikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi, karena dia melanggar, dia nusyud, nggak boleh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan itikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja itikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid, dan mereka boleh melanjutkannya jika sudah suci. Kalau masih pas 10 terakhir Ramadan, ya. Dan hendaknya kaum wanita menirai tempat itikafnya dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk sholat bagi kaum pria. Selanjutnya yang ketiga, barang siapa yang bernadar beritikaf di Masjidil Haram, Mekah, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain. Kalau misalnya dia nadar, dia yang mengatakan, saya kalau sembuh dari penyakit, saya mau itikaf 2 hari di Masjid Haram Mekah. Lalu sembuh betul, dia nggak boleh ganti masjid lain. Karena Masjid Haram lebih mulia daripada masjid yang lain, tidak bisa diganti. Jika ia bernadar beritikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikannya di Masjid Nabawi. Atau boleh di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjid Haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Maksudnya lebih banyak pahalanya. Jika ia bernadar beritikaf di Masjid Aqsa, maka ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa keutamanya lebih di bawah lagi dari 2 masjid tadi. Sementara bagi yang bernadar beritikaf di selain 3 masjid tersebut dan tidak menentukan masjid tertentu, ia boleh menunaikannya di masjid mana saja. Tapi ini nazar, ya. Karena nazar kan hukumnya wajib ditunaikan. Misalnya tadi saya kasih contoh, kalau saya sembuh penyakit, saya akan itikaf 2 hari di masjid ini dan itu. Misalnya. Sebab Allah SWT tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah, dan juga semua masjid sama saja keutamanya kecuali 3 masjid tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengatakan saja kalau saya sembuh, saya mau itikaf di masjid 3 hari. Dia tidak sebutkan masjidnya, maka di sini masjid manapun boleh dilakukan. Kata Syekh Muhammad di sini, wahai saudaraku, segeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, kerabat dekat, saudara-saudara dan teman-temanmu, serta di tengah masyarakatmu. Semoga Allah SWT menuliskan pahala bagimu dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi, dan dinyatakan hasan olehnya, dari Kathir bin Abdullah, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Harith, ketahuilah, ia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus ku ketahui? Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mithla man amila biha ghaira an yunqasa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Di sisi lain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari sunnah itikaf adalah pembinaan jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama secara khusus da'i.